semuanya, kenalin aku Zahra Meika Hafiz dan saat ini kita lagi berada di salah satu museum di Kota Bandung. Buat yang belum tahu, kita lagi ada di Museum Sri Baduga di Kota Bandung. Nah, buat yang belum tahu juga nih, museum ini punya 10 jenis koleksi dan salah satunya itu adalah koleksi histori. Nah, hari ini kita bakal mewawancarai salah satu pengelola museum tentang koleksi histori yang merupakan wadah tinta. Buat yang ingin tahu keseruan kita buat wawancara hari ini, ikutin terus. Broadcasting dan saat ini kita lagi memenuhi petugas pengantar jurnalistik reportase gitu. Nah, jadi kita akan bertanya terkait dengan salah satu koleksi gitu ya di Museum Sri Baduga, yaitu wadah tinta. Nah, boleh sedikit Bapak jelaskan wadah tinta ini seperti apa gitu? Wadah tinta ini adalah salah satu koleksi yang dihimpun atau dikoleksi oleh Museum Sri Baduga sebagai salah satu koleksi yang menunjang dari informasi tentang masa kolonial, karena koleksi ini adalah koleksi yang dimungkinkan ini adalah berasal dari ketika pendudukan kolonial di Jawa Barat, khususnya pada umumnya di Indonesia pada waktu itu. Nah, tinta yang digunakan ini adalah biasanya untuk penulisan yang menggunakan kalam pada waktu itu. Jadi koleksi ini adalah produk dari luar yang memang pada waktu itu pernah digunakan sebagai relik sejarah yang masa pemerintahan kolonial, sebagai bukti adanya masuknya pendudukan kolonial di Jawa Barat pada waktu itu. Oke. Nah, kan itu tuh tandanya bahwa salah satu peninggalan sejarah adanya kolonial Belanda. Betul. Gitu. Nah, penemuan itu di mana gitu, Pak? Nah, ini kita temukan di daerah Bandung yang sebenarnya ini adalah tidak hanya satu buah koleksi ini, tetapi ini adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari beberapa koleksi yang pada waktu itu terdiri dari meja kerja, kemudian ada alat tulisnya, kemudian ada wadah tinta ini sendiri, juga ada beberapa stem yang menyatakan bahwa pemerintahan pada waktu itu yang berkuasa di sini. Jadi ini adalah salah satu bagian dari koleksi yang kita temukan di daerah Kota Bandung ini. Oke, baik. Jadi kan ini kan dari daerah Belanda, apakah ada perbedaan dengan tinta-tinta yang diproduksi oleh Indonesia gitu, Pak? Kalau tinta yang diproduksi dengan secara tradisional di kita dengan tinta yang mereka gunakan, sebenarnya mereka menggunakan tinta ini karena memang mereka dalam penguasaan ketika di Indonesia pada waktu itu memang dibekali dengan bahan-bahan seperti ini. Sedangkan kalau perbedaannya dengan tinta yang diproduk oleh lokal di daerah kita, ini tinta ini digunakan secara khusus untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat agama, karena sentral tinta yang ada di Cigentur daerah Cianjur itu adalah tinta-tinta yang digunakan oleh pesantren-pesantren yang setelah kemerdekaan itu adalah digunakan untuk penulisan Al-Quran secara tangan dan untuk penulisan kitab-kitab yang ada pada masa itu. Sedangkan ini penggunaannya adalah untuk kegiatan-kegiatan resmi di pemerintahan kolonial pada waktu itu. Oke. Kalau misalnya pas ditemukan, apakah dari tintanya udah masih ada gitu, Pak? Sehingga tuh kita tahu ini tuh terbuatnya dari apa gitu. Kalau tentu saja ini masih ada tinta tetapi kering. Tapi kalau kita amati, ini adalah tinta-tinta yang sudah diproduk oleh pabrik. Jadi bukan lagi tinta yang dibuat oleh secara tradisional, karena kalau tradisional tentu saja menggunakan barang-barang tradisional yang ada di wilayah kita. Tapi ini adalah tinta-tinta yang sudah memang mereka buat menggunakan sistem pabrik pada waktu itu. Oke, baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Iya.